Hello guys, selamat malam. How are you all today? Apakah kalian semua hari ini kabarnya baik? Mau nyapa dulu, hai Kak Saras, Kak Nala, Kak Arianti, Kak Dea, Kak Titi, dan juga Kak Jorgi dan Kak Sonya. Hello all. Welcome di hari kedua, kita akan belajar tentang Civil IBT bersama teacher yang sangat-sangat cantik ini, Kak Aureliana. Are you guys ready for tonight? We're gonna have lots to talk about. Kita punya banyak hal yang akan kita bahas hari ini. Materinya juga sangat menyenangkan. Nanti sampai kita belajar sampai nanti jam 19.30 WIB. Semoga teman-teman semua tetap semangat dan juga bisa fokus malam hari ini. And if you guys are ready, bolehkah aku minta kasih reaction love supaya kita memulai kelas malam hari ini dengan semangat dan penuh dengan cinta. Cinta kan? Oke. Oke, kalau gitu, hai Kak Priliana. Halo, halo, halo Sangat-sangat Kak. bersemangat. Gimana? Suaranya agak Hai. breaking up Kak. Ya, suaranya agak breaking up Ini, Kak kayaknya. oh sorry, sorry. Oke, Nggak ini apa-apa, nggak apa sih. teman-teman sudah Agak. sangat-sangat bersemangat untuk memulai kelas. So I'm gonna give it Tuh, aku, to you. All ya, the time is yours. ya, alright, oke. Thank you Kak. Halo teman-teman, ketemu lagi. Senang banget tadi aku menemukan nama-nama yang sudah kutandai kemarin gitu ya. Kalau yang aku ingat ya nggak apa-apa ya, kalau aku nggak ingat ya. Ada Kak Nala, ada Kak Sonia, ada Kak Jorgi gitu ya. Aku ingat namanya soalnya kemarin aku tunjuk gitu. Kayaknya kemarin juga ada Kak Fitri deh gitu. Oke, yang bisa open cam, boleh open cam nemenin aku supaya aku nggak sendirian gitu ya teman-teman. Nah hari ini kita mau bahas productive skills, which are ada speaking dan juga writing, mana hari ini agak-agak berat gitu ya teman-teman, tapi kita nggak akan buat berat-berat gitu, mungkin nanti kita sistemnya kayak kita analisis aja, jawaban yang udah pernah diomongin orang, terus kita analisis kira-kira nilainya gimana. Tapi selain itu nanti kita juga bakal praktis gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau praktis gitu. Anyway, oke, ada ya Nala, terus ada Kak Sonia gitu ya. Anyway, mungkin salah satu bisa open mic ya, mungkin aku mau ke Kak Sonia gitu. Hai Kak Sonia, how are you today? Halo Kak Sonia? Oke, yeah, how are you today Kak Sonia? Hi Kak, am I audible? Yes, of course. Yeah. How are you today? I'm good Kak, how about you? I'm good also. So, how was your day? Like, I mean, did you go somewhere today, Miss Sonia? Now I'm just Mm-hmm. having some online classes at home Oh, I see. At home, and right? then Uh-huh. having like a 3 afternoon with the afternoon breaks Mm-hmm. with my family, with Oh, my parents, nice. and Uh-huh. also my sisters. Uh-huh. Yeah, just that. Oh, I see. Where are you from, Miss Yeah. Sonia? Sonia, where are you from anyway? I'm from Atambua, is Nusa Tenggara Province. Uh-huh. Is that like the east one or like the west one? Is the east one, the The border east. city between Timor Leste and Oh. Indonesia. Oh, it's close to Timor-Leste or like, yeah, Dili, or is that Yes, correct? No, right? yes, It's yes, quite yes. far. It's about 20 minutes from my home to the Uh, border city. it's very close, right? It's like 20 minutes. Oh, Yeah. so can you speak Portuguese? Because like, like people in Timor-Leste, I heard that they speak three languages or more, like English, Indonesian, and also Portuguese, right? Can you speak Portuguese? Yeah. Yeah, actually they speak like a local language from Indonesia too. Oh, They yeah. tone language. So Yeah. yeah. Uh-huh. Yeah. And I forgot about the name, but actually, I studied this when I was in university. So actually, they speak more than three languages. I think at least four, like Indonesian, English, Portuguese. One more is like with T. I think I forgot about the Okay, name. okay. Right? Content.
Tetun, right? Tetun, yeah. It's start with T. Okay, nice to have you again here, Kak Sonia. So yeah, right. So today we're going to have more practice session and also kind of like, yeah, you can have the chance to, like to speak and also to write down, to write. So hopefully it's still clear for you that that didn't attend yesterday's session. So probably I'm going to show you like not really who I am. Yeah, these are my experiences. So yeah, I basically just graduated from one university in Australia, and also like now I'm working as a academic operation coordinator in one Bimbo in Indonesia, something like that, right? As I mentioned yesterday, like when you want to apply for a scholarship, this is the minimum score that you have to achieve when you take the TOEFL IBT. As I mentioned yesterday also, like the TOEFL IBT consists of like 4 skills, which we have already discussed yesterday, which is like which we're reading and also listening. Today we're going to talk about the speaking and also writing. But to give you an overview, the speaking itself consists of 4 tasks. Like 1 will be the independent one, and 3 will be the integrated. Integrated means that you need to listen or to read before you speak, something like that. It's different with IELTS where you have no input at all, except the writing one, right? For the speaking one, like you will just be asked and you answer the question, either it's right after the question being asked or like you have some 1 minute for preparation, something like that. And also the writing consists of 2 tasks, pretty similar with IELTS that has 2 tasks, but here it's kind of like different in terms of like the question itself. Yeah. Okay. Without any further ado, wait a second. Okay, yeah, we're going to start with the writing first. Wait, I think like the speaking. I'm really sorry for like, yeah, juggling between a lot of stuff. Okay, so here the speaking, as I mentioned earlier, there will be, wait a second, there will be like 4. I forget my iPad. Wait a second. Okay, the speaking one will consist of like 4 tasks, which is the first one is independent, means that you are just given kind of like a statement or like 3, yeah, kind of like 3 sentences, and then you have to give your idea, like which one do you prefer, something like that, right? So the 3 will be kind of like you need to read, listen, and also record your voice. Remember, you will not meet a real human being. You will speak with a computer, something like that, right? So it will be kind of like 16 minutes to complete the speaking section, and the accents will come from North America. Why we have like accents here? Because you need actually to listen, right? Here in the type 2 and also 3 and possibly like type 4, like you will listen to listen to audio first before you give your own ideas, something like that. And the score are based on your delivery, language use, and also topic development, something like that. Okay. I'm sorry if it is too small, but here in TOEFL itself, like in TOEFL IBD, it's kind of like different with IELTS. IELTS use I forget the name, like it's not the holistic one. This is like the holistic, atau kita sebutnya dengan, jadi tuh ada general descriptions and then ada delivery, language use, dan juga topic development. Jadi kayak kalau misalnya dia nggak bisa ibaratnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya skornya 4, itu tuh bisa skornya 4 tuh ciri-cirinya seperti ini gitu. Beda dengan IELTS yang dia tuh bisa dibagi misalnya skor 4 di delivery itu yang gimana sih, skor 4 yang language use tuh gimana sih, skor 4 yang topic development tuh gimana sih gitu. Jadi nanti masih bisa dirata-rata lagi. Bedanya dengan IBT kayak, oh skor 4 tuh yang kayak gini gitu. That's all gitu. Kalau di IELTS agak beda ya gitu. Aku lupa namanya, nama scoringnya gitu. Cuma kalau yang ini tipenya adalah holistic. Beda karena kita punya 2 tipe task tadi ya, ada independent, ada integrated. Jadi, apa namanya, kayak isinya pun a bit different, something like that. Okay, let's start with the independent speaking.
ini seperti yang aku sebutin tadi, you will be given like a topic like this, kayak di writing-nya IELTS task 2 itu kan kayak gini ya, gitu. Jadi teman-teman disuruh untuk dikasih topik, terus nanti berbicara selama 45 detik. Jadi cuma 15 detik doang untuk prepare, jadi it's pretty quick, so you have to be ready to answer and also, yeah, to prepare what you will answer gitu. Nah, nanti question type-nya itu you need to choose, right, of your preference gitu, and explain why you choose that choice gitu ya. Jadi ini tipsnya adalah teman-teman harus gunain 15 menit, 15 menit sorry, too long, right? 15 seconds untuk organize your thoughts gitu. Dan jangan di-memorize, let's say for example like you happen to read this kind of like question on the internet and then you memorize it gitu. Jadi nanti raternya atau examinernya atau orang yang bakal nge-score itu bakal tahu gitu. That's why it's better to speak naturally, use connecting words. Teman-teman nggak harus organize idenya jadi introduction, body, and also conclusion. Just use like connecting words such as because, so, after that, and so on and so forth gitu. Nah, ini ada 3 ya yang perlu akan dinilai. Jadi dari segi delivery, language use, and also topic development. Bisa dibaca sendiri gitu ya. Oke. Nah, oke aku mau deh 1 orang gitu untuk ketika dapat topik ini gitu. Oke, aku kasih waktu persiapan 15 detik ya. Teman-teman boleh nih habis ini jawab selama 45 detik, mau gimana jawabnya gitu. I will put the timer on and then you need to answer gitu. Boleh ya, gitu. Nanti jawabannya salah nggak apa-apa, karena ini kan baru pertama kali, gitu kan. That's pretty normal untuk salah ketika pertama kali, apalagi mungkin baru tahu jenis tesnya kayak gini, gitu. Ya, tapi jangan leave, tadi nanti takutnya gara-gara aku pilih jadi leave gitu kan, jangan, nggak apa-apa salah, orang nggak akan pernah ingat gitu ya, gitu. Tapi orang akan ingat bahwa teman-teman, "Oh tadi yang jawab ini deh," gitu, terus dia kayak berani banget, gitu. Kayak boleh nanti kakak admin gitu ya, bantu untuk pilihin gitu, nanti aku takutnya, ih yang dipilih yang itu terus gitu kan, nanti kakak admin bisa ya? Boleh. Boleh, Boleh, oke. boleh. Mhm. Ini ini kesempatan yang sangat-sangat bagus ya, Kak Apriliana ya, Mhm buat teman-teman mhm latihan. Kalau mau salah, nah di sini nih, cara gini mhm. salahnya, biar bisa Iya belajar ya, Kak ya. betul, betul. Oke nanti boleh dipilih ya, mungkin bisa di-skip nih, aku kasih waktu 1 menit nggak apa-apa, karena mungkin masih ini ya, masih awal gitu. Jadi ini pertanyaannya adalah, orang itu tuh beberapa orang tuh mikir bahwa spend time with friends itu tuh, bahwa, apa sih ini? Saya lupa jadinya. Beberapa orang tuh mikir bahwa cukup senang ya untuk spend time dengan temen, either di restoran atau kafe gitu. Meanwhile yang lain prefer untuk stay di rumahnya sendiri gitu. Nah ini kan sebenarnya pertanyaan sangat personal ya, maksudnya kayak ya anyone can answer lah gitu. Oke, atau sebelum aku tunjuk boleh nggak ada yang mau raise hand gitu? Boleh dong, ada yang mau raise nggak untuk jawabnya gimana gitu? Nanti salah tuh nggak apa-apa guys, nggak aku bukan IBT ini ya, examiner gitu. Oke, boleh dong siapa mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Oke, ada yang mau sebelum kita rilis gitu. Betul Nggak apa-apa ya, betul. Pak. Ini kan topiknya kayak sharing pendapat aja gitu, Kak Apriliana ya. Jadi Betul kayak betul. kayak podcast-podcast tuh loh yang kayak, ya menurut aku sih gitu-gitu Iya kan. gitu, betul I betul, think gitu-gitu. Boleh nih, ada yang mau betul. coba? Yang mau coba nggak teman-teman? Boleh dong. Oh ada yang hidupin mic Raising. nih, kayaknya tadi. Ada yang hidupin mic kayaknya, enggak ya? Siapa ya? Siapa ya? Ilusi kayaknya Anyone? nih. Ada nggak? Coba aku pilih boleh nggak nih? Oh ada Kak Oh ini Sonia nih kasonya, hidupin mic. kasonya, kasonya. Boleh Kak, gimana? How will you answer this kind of question if you get this question probably? Let me try, Kak. Um, Mhm, mhm, Personally, I think that spend time with friends in restaurant or cafe is better for some reason. First of all, due to the busy schedules of me and my friends that we are working and studying, we think that go outside and have other atmosphere can help us to release our stress and create memory together.
In addition, we can like trying new recipe at a restaurant or cafe, so it can help us to find our favorite snacks. The last one, because I spend more time at home. I work and study at home, so um, it can be like it can be a self reward for myself after getting something. That's very nice loh jawabannya. Itu kan spontan kan teman-teman, kayak ya memang nantinya juga akan spontan sih gitu. Tahu topiknya langsung apa ya, langsung kita jawab gitu. Oke, dari 1 sampai 4 ini sebenarnya nggak harus di-rate sih. Coba kira-kira teman-teman nge-rate punya Kak Sonia berapa nih? Anyway ini bukan untuk apa ya, istilahnya misalnya ngejelekin atau gimana ya gitu. Cuma kita pengen tahu aja kira-kira dapat nilai berapa nih 1 sampai 4 kira-kira berapa nih teman-teman? Oke, berapa tadi? Oke, ada yang bisa dari 4. Oke, 4 boleh. Ya Kak Nala kasih 4 ya gitu. Oke, aku mau kasih beberapa feedback gitu ya. Tapi so far untuk topik yang memang kan misalnya belum prepare TOEFL ya kita kayak baru mungkin pertama kali itu bagus banget. Jadi tadi Kak Sonia itu nyebutin tentang example, itu bagus banget. Bentar, ada yang bocor kayaknya. Oke. Oke, jadi ada for example gitu ya. Jadi kasih contoh itu cukup bagus gitu. Apalagi tadi dihubungin sama personal preference gitu. Karena tadi diomongin bahwa karena aku tuh orangnya anak rumahan aku tuh kerja dan belajar gitu. Makanya tuh ini kayak jadi self reward. Itu bagus banget gitu ya. Terus tadi juga nyebutin reasons-nya nih. Tadi bahkan ada kata in addition, bagus banget gitu. Nah, tadi itu bisa kita rate ya untuk Kak Sonia itu dari delivery-nya natural taste gitu ya. Jadi nggak yang cepet-cepet kayak orang ngafalin gitu kan. Jadi kayak clear and fluid, sorry. And also language use mungkin grammarnya dikit-dikit salah nggak apa-apa. Karena teman-teman di independent speaking atau di speaking itu kita nggak harus perfect loh. Untuk dapat nilai 4 itu nggak harus perfect. Something like that gitu. Terus tadi fully answered, iya dong bener gitu kan. Tadi fully answered, terus clear ideas, good connection juga gitu. Cuma mungkin perlu ditingkatin mungkin dari segi grammarnya sama kayak tadi ada kata trying a new recipe ya gitu. Kayaknya kalau recipe itu cocoknya kalau kita ini ya, kayak kita mau masak gitu ya. Itu kan trying new recipe kan. Kalau kita mau masak itu mungkin bener recipe gitu. Tapi kalau mungkin baru gitu kayak mungkin trying new cuisine gitu. Jadi bukan resepnya yang kita coba, tapi food-nya kan yang kita coba kayak gitu. Dan kalau mau lebih bagus bisa pakai kata cuisine atau bisa pakai kata dish gitu. Ini udah bagus banget Kak, gitu ya. Oke, kita lanjutin teman-teman. Udah 50 aja, cepet sekali ya gitu. Nah, ini adalah contoh teman-teman yang dijawab dari pertanyaan ini gitu. Dari contoh jawaban yang nilainya 4 gitu ya. I actually only spend time with my friend in restaurant and cafes, almost never at home because my apartment is very small. Nah, dia ini dapat nilai bagus kenapa? Ini ada beberapa poinnya gitu ya. Jadi mungkin aku nggak play audionya jawabannya, tapi dari delivery-nya itu easy to understand and steady speech. Jadi kayak steady itu kayak you know lah ya guys, apa sih kayak konsisten gitu ya kayak apa ya nggak yang melengking suaranya tiba-tiba kayak gitu, terus kayak nggak yang nervous atau gimana gitu. The language use-nya juga simple and accurate gitu. And also dia ngasih alasan nih teman-teman. Ternyata dia ngasih alasan kenapa dia prefer untuk pergi ke kafe gitu. Kenapa? Karena apartemennya small, terus dia kalau ke sana tuh bisa ada good atmosphere gitu ya, ada lively atmosphere kayak music playing, something like that, dan juga dia bisa meet people. Jadi ketika teman-teman kan ini ya, harus jawab 2. Satu, which do you think is better? So you have to give your own preference gitu ya. Kedua adalah teman-teman harus explain why gitu. Jadi jawab dulu itu pertanyaannya gitu ya. Anyway, bagus banget Kak Sonia gitu. Ya, Mhm. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Oke, mungkin tadi kepencet aja gitu. Oke, kita lanjutin. Mana sih penghapus saya gitu? Oke, kita lanjutin. Yang kedua, ini adalah integrated speaking, teman-teman. Jadi integrated speaking ini adalah teman-teman tuh nanti ada read short passage gitu. Coba sekarang dibaca ya sambil aku jelasin. Gitu, terus nanti teman-teman akan listening to related conversation. Jadi udah ada
teksnya, terus diminta untuk listening, baru dikasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya tuh tentang ini, the man expresses his opinion of the university's plan. State his opinion and explain the reason he gives for holding that opinion. Gitu. Jadi kira-kira nanti gimana nih jawabannya gitu? Ada yang mau coba nggak? Gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan 30 seconds to prepare, and also 60 seconds. Jadi longer ya daripada yang independen tadi gitu. Kalau independen cuma 15 dan 45 gitu kan. Oke, kita coba. Ada yang mau coba nggak ya? Oke, ada yang mau coba kah? Jadi oh, aku belum play audionya, lupa. Sorry. Jadi itu ini reading-nya, ini audionya ya. Semoga benar. Aku nggak Here's tahu an nih benar nggak. example of this type of question. That's true, but think about it. Have you ever seen the space completely full? Well, no, I guess not. Me either. There are never any events when the entire student body is there. In fact, there are usually just a small number of students in the audience for a play or a concert. That's true. So why make it bigger if it works as is? I see what you mean. The man expresses his opinion of the university's plan. State his opinion and explain the reasons he gives for holding that opinion. Oke, ada yang mau coba nggak teman-teman? Jadi basically teman-teman harus state his opinion. Maksudnya jadi kayak ini dia tadi ngomong apa? Jadi what you need to do is to restate gitu. Jadi kayak mendeskripsikan apa sih yang si man bilang gitu tadi. Ada yang mau coba nggak teman-teman? Atau aku perlu play audionya sekali lagi nggak? Supaya tahu tadi kira-kira dia ngomong apa gitu. Perlu nggak, Kak? Aku play sekali lagi kira-kira. Dijawab. Dijawab. Kasih apa gitu di komen, perlu Kak, gitu. Oke, sebentar ya. Oke, perlu, bener. Aku juga sebenarnya kayak agak lost sih gitu. Kita coba dengerin sekali lagi ya. Now here are some tips for how to approach these kinds of speaking. Have you ever... Here's an example of this type of question. That's true, but think about it. Have you ever seen the space completely full? Well, no, I guess not. Me either. There are never any events when the entire student body is there. In fact, there are usually just a small number of students in the audience for a play or a concert. That's true. So why make it bigger if it works as is? I see what you mean. The man expresses his opinion of the university's plan. State his opinion and explain the reasons he gives for holding that opinion. Atau kalau misalnya nggak ada yang mau speaking, aku pengen tahu deh teman-teman, kira-kira si man tadi tuh, dia alasannya kenapa sih? Do you think he agrees or disagree with the plan? Tentang plannya mau demolish the old campus auditorium, then replace it with new one. Do you think Oke, ada jawabannya nih kira-kira. Oh, disagree. Kenapa Kak Nala disagree-nya? Coba dong. Coba Kak Nala, coba budak, oke. Sama. Kayak gini tuh tiba-tiba kayak nervous ya, betul. Karena tiba-tiba budak, bener. Aku juga waktu tes tuh selalu kayak, kok tiba-tiba aku bodoh gitu kan, tiba-tiba. Oke, coba dong teman-teman kira-kira tadi alasannya kenapa nih? Boleh ada yang mau open mic? Boleh, atau mau ditulis di kolom chat nggak apa-apa? Oke, karena tidak setuju kenapa? Nggak banyak mahasiswa. Betul, ada lagi nggak alasannya? Oke. Hello, Kak. Ya, boleh. I cannot explain in English better. So Oh, can that's I use fine. Indonesian? That's okay. Anyway, yeah. I think that man disagree about the university to build new auditorium because they think they need to make bigger the auditorium because they just want to make a concert. Okay. And then to have any yes. Then because not too much mahasiswa, not many students, right? Yeah. Not many students. And what else do you think? Does it?
Yeah, that's true. Anyone wants to add more ideas? Like, we already had like great ideas here. Yeah, that's true. I think, yeah. Apalagi nih? What do you think, guys? Apa? Kira-kira tadi? Ini mungkin ya ada jawaban di komen nih, karena nggak banyak mahasiswa, betul. Terus ada nggak pernah runtuh, that's true, ya. Tadi ada kata fall gitu kan. Have you seen gitu kan? Have you seen the building fall gitu kalau nggak salah ya. Aku juga nggak tahu transkripnya yang benar-benar per kata gitu. Jadi aku model ngedengerin aja. Have you seen the building fall gitu kayaknya ya kalau nggak salah gitu. Bener banget gitu karena sebenarnya nggak perlu meskipun udah dibilang tua tapi nggak perlu ya. Betul sekali teman-teman. Oke, good good good. Full nggak sih, Kak? Oh, full? Oh, yeah, that's true, sorry, it's not full tapi fall. Iya, bener, that's true, nggak fall tapi full, sorry sorry. Iya, betul. Full? Oh, ya, kayaknya aku salah deh, kan tiba-tiba budak gitu, betul. Habis itu seen the building full karena ngomongin tentang capacity kan, gitu. Apalagi ya, teman-teman? Oke, tuh kan aku juga tiba-tiba oh, iya 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 iya, oke aku terpengaruh gitu jawabannya, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena tadi kan cuma gara-gara bilang dia agak accommodate gitu-gitu kan. Oke, kita coba lihat jawaban yang dikasih dari contohnya Here's gitu ya, bentar. Nah ini dia bilang kayak gini nih teman-teman responnya. Nah dia bilang, "The man does not agree," gitu kan, ada is karena is not a nice historic building as before, gitu ya. Terus actually haven't even seen the space as full. Bener banget tadi Kak Jorgi gitu ya. There is usually small number bla 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 gitu. Coba dong teman-teman kira-kira jawaban ini kira-kira kita dapat berapa nih? 1 sampai 4 kira-kira dapat berapa kalau jawabannya kayak gini? Dapat berapa kira-kira? 1 sampai 4? 4, 4, 3. Wah, ada yang terlalu jahat ini sepertinya Kakak admin. Kakak admin memberi nilai 3 gitu. Oke, tapi berapa ya nilainya? Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini Point ternyata scale. bukan aku yang The ngenilai sih school had bukan aku yang nilai sih anyway gitu ya. Jadi ini tuh, nilainya 3 dari 4 gitu. Kenapa? Memang clear delivery-nya. Mungkin tadi teman-teman nggak denger kali ya ininya, kayak decided to jawabannya. build a new auditorium Ini adalah and jawabannya. because it will have a clean modern appearance and it will be bigger to accommodate a larger student body. However, the man does not agree with this announcement for the following 2 reasons. First, Nah, mungkin jawabannya memang cukup clear gitu ya, clear sama good topic development. Tapi weakness-nya ada di sini teman-teman, contohnya ada kata not a nice history building as before. Nah, ini sebenarnya benernya adalah kayak misalnya, kayak mana ya, kayak misalnya no longer gitu ya, pakai kata no longer a nice historic building, gitu, eee, like it used to be, kayak gitu. Jadi kayak ini kayak agak aneh aja kata-kata not a nice historic building as before, kayak dia tuh maksudnya mau ngomong bahwa, oh kayaknya udah nggak apa sih ini, nggak akan historic itu gitu kan, kayak gitu. Jadi cukup historical gitu ya ininya, kayak building-nya gitu. Anyway bagus banget gitu untuk jawaban teman-teman dan juga pemahaman teman-teman tentang listening-nya gitu. Jadi kalau di speaking TOEFL itu agak tricky karena teman-teman harus punya input, terus sebenarnya, apa ya, kita cuma cukup restate kan, cuma memang agak susahnya nanti di listening gitu. Tipsnya adalah teman-teman speak at a normal pace, right? And summarize the speaker's opinion clearly, and also please connect the ideas as well, something like that. Use like what I mentioned earlier, like the connecting words, something like that. Nah ini ada integrated speaking untuk pertanyaan ketiga dan 4 gitu. Tapi aku mau bahas pertanyaan ketiga aja, karena ternyata pertanyaan keempat aku nggak nemu jawabannya gitu ya, aku nggak nemu jawabannya, udah disediain gitu. Nah ini aku bahas ketiga aja ya, supaya kita bisa bahas writing-nya juga gitu. Nah, pertanyaan 3 dan keempat, basically, kalau pertanyaan ketiga, ini teman-teman tuh ada reading-nya dulu nih, ini kan. Terus habis itu teman-teman akan listen to a related lecture. Udah reading, kita tambahin sama listening gitu ya, terus ada preparation selama 30 seconds, teman-teman bisa tulis tuh, kan aku kemarin bilang ya bahwa teman-teman akan dikasih scratch paper and also a piece of pencil gitu ya, untuk nulis gitu. And you can speak for like 60 seconds gitu. Nah, what you have to do for task 3 itu adalah
explain the concept and also how the example from the lecture illustrated. Jadi kayak nanti tuh lecture-nya atau listening-nya itu tuh dia ngasih ilustrasi gitu gimana this sort of like theory can be implemented in real life, I think. And also kalau question 4 itu nanti akan ada Sekarang mah motornya cuma ada 2 itu lubangnya. apa Kak yang ada 2? Bentar. Oke, gak apa-apa, mungkin kepencet tadi ya, nggak apa-apa Kak. Terus habis itu kalau yang question 4 itu you need to listen, right? And then prepare for 20 seconds and speak for 60 seconds gitu. Basically what you have to do is summarize the main idea and also examples from the lecture. Gitu. Kita coba untuk question 3 ya gitu. Ini pertanyaannya, ini readingnya teman-teman, habis ini aku akan play audionya gitu ya. Mungkin dibaca dulu readingnya tentang apa ini. Basically ini tentang teorinya kan yang disebut dengan flow gitu. Flow itu apa gitu. Kayak di sini udah ngomongin tentang feeling complete and energized gitu. Ini kayak kapan terjadinya bla 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 gitu ya. Aku play audionya ya. Wait a second. Example of the term or concept. I remember passing by a classroom early one morning just as he was leaving, and he looked terrible. His clothes were all rumpled, and he looked like he hadn't slept all night. And I asked if he was okay. I was surprised when he said that he never felt better, that he was totally happy. He had spent the entire night in the classroom working on a mathematics puzzle. He didn't stop to eat dinner, he didn't stop to sleep, so he worked furiously all night and covered the blackboards in the classroom with equations and numbers, and never realized that time was passing by. Then, when you answer the question, you will speak about how the examples. Oke, jadi itu tadi listeningnya. Mungkin aku play sekali lagi kali ya. Oke. I remember passing by a classroom early one morning just as he was leaving, and he looked terrible. His clothes were all rumpled, and he looked like he hadn't slept all night. And I asked if he was okay. I was surprised when he said that he never felt better, that he was totally happy. He had spent the entire night in the classroom working on a mathematics puzzle. He didn't stop to eat dinner, he didn't stop to sleep, so he worked furiously all night and covered the blackboards in the classroom with equations and numbers, and never realized that time was passing by. Then, when you answer the question. Oke, jadi itu tadi listeningnya. Kira-kira teman-teman ada yang mau coba jawab nggak? Kira-kira explain what flow is and also how the example used by the professor illustrate the concept gitu. Ada yang mau coba nggak jawab? Jadi what you have to do is just like explain apa itu flow dan gimana si apa yang diomongin lecturernya itu tuh bisa match dengan konsepnya gitu. What do you think, guys? Oke, mungkin bisa diceritain nggak tadi apa yang ada dalam audio deh? Boleh diceritain nggak? Tadi ilustrasinya tuh kayak apa? Boleh ditulisin atau mau ngomong boleh langsung. Bisa kakak-kakak semua? Ada yang mau coba nggak? Maksudnya kayak tadi kira-kira contohnya tuh ngomongin orang yang kayak gimana sih? What do you think, guys? Kayak tadi tuh ngomonginnya kayak gimana gitu, si orang ini yang tadi loh yang ngerjain matematika, segala macam, ngerjain oke, ini ada yang turn on the mic, I think. Oke, Kak Nadila. Iya, Kak. Oke, Kak. Oh ya, tadi gimana, Kak? Kak Nadila. Kalau yang sependengaranku ya, Kak. Nggak apa-apa, Jadi aku juga gitu kok. Oke. ini tuh kayak jadi a man, jadi man ini tuh ngeliat di kelas gitu ya, ada someone juga dia tuh kayak nggak kenal waktu gitu. Apa ya, lebih apa ya disebutnya itu kayak matematika apa sih mathematics lovers banget gitu ya. Jadi dia tuh nggak kenal waktu terus nggak mau stop buat makan, nggak mau stop buat even to apa ya go outside gitu. Terus juga That's true. dia nggak kenal waktu gitu karena dia bilangnya akhirnya apa sih don't realize the time passing by katanya gitu. That's true. That's Gitu sih, true Kak. ya. Betul banget, betul. Dia nggak kenal waktu ngerjain equation math and also like
math lover ya, bukan meat lover gitu, tiba-tiba saya lapar nih, ada meat lover, tapi ini math lovers ya gitu, math lovers, that's true actually. Nah, bener banget, jadi teman-teman tuh tugasnya nanti explain the concept, means that ini harus jelasin dulu gitu. Kayak misalnya nanti jawabannya tuh, let's say the passage-nya tuh ngomongin tentang apa. Jadi karena ini kan general information-nya ya gitu. Ini informasi tentang flow. Flow itu apa? Jelasin dulu apa itu flow di jawabannya. Baru setelah itu jelasin apa contoh dari audionya gitu, misalnya. Gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya dari yang udah ada ya Example of the gitu. term. Oke, teman-teman, kira-kira kalau teman-teman disuruh skor, ini nilainya berapa ya? Kira-kira? Apa nih? Dia nyebutin the passage is talking about general information tentang flow. Terus the professor illustrates an examples of that gitu. Terus ini example, and then what do you think? Kira-kira dikasih nilai berapa nih? 3 atau 4 atau 1, 2 gitu. Oke, ada udah jawab nih. Thank you. Oke, dikasih 3 sama Kak Jorgi. Oke ya, kita coba lihat jawabannya berapa, gitu. Bener banget ini dikasih nilai 3. Kenapa teman-teman? Karena ini Miss fully explaining the concept of flow. Jadi kan harus dijelasin dulu kan di sini. Jadi teman-teman tuh harus kalau di IELTS sih namanya task achievement ya, tapi kalau di TOEFL IBT nggak ada namanya tuh task achievement gitu. Jadi task achievement tuh kayak gimana teman-teman itu apa task achievement apa coherence ya, saya lupa. Jadi istilahnya teman-teman tuh ngejawab apa enggak, apa yang diminta. Nah ini kan untuk explain flow, tapi dia belum ngejelasin sama sekali gitu. Jadi baru ngejelasin sih examples-nya aja gitu. Anyway, nggak usah takut gitu ya, bahwa kalau di sini teman-teman bisa take notes gitu. Cuma kalau tipe orang kayak aku yang gampang keder kalau nulis gitu ya, kayak pikiran dan tulisan tidak sejalan gitu, itu enggak. PR sih gitu. Jadi take notes and also manage your time gitu. If you finish early, add clarification or elaboration instead of repeating yourself. Jadi nggak usah di-repeat gitu. Gitu ya. Jadi nggak usah let's say udah ngomongin dia nggak pernah tidur, ngomongin lagi nggak pernah tidur. Tapi lebih bisa elaborasi gitu. Mungkin bisa bilang bahwa, oh berarti si cowok tadi tuh berarti nggak bisa disebut dengan punya flow, something like that. Kan flow tadi disebutin bahwa dia tuh organize gitu ya, bisa organize, terus bisa apa ya, bisa complete and energize focus of an activity gitu. Atau justru dia tuh orang yang flow gitu, karena mungkin karena, dia terlalu fokus gitu ya, jadi mungkin disebutnya dengan flow gitu. Depends on what you understand gitu ya. Oke, nah kita coba ke writing gitu. Kalau tadi ngomongin productive skills in terms of like when you speak, you have to use your mouth gitu ya. Nah sekarang ke tulisan gitu. Karena ini sistemnya dengan komputer, jadi tenang aja bagi penulisnya keder kayak saya, aman-aman aja. Jadi bisa cut and nggak tahu sih bisa cut and paste atau enggak ya, tapi bisa hapus dan bisa insert gitu loh. Imagine if you have to write it down in a piece of paper, kalau kurang 1 kalimat tuh kayak ngehapus semuanya kan, gitu. Jadi, basically lebih enak kalau misalnya teman-teman ngetik di komputer gitu ya. Oke, wait a second. Oke. Jadi ini measure your ability to write in English gitu ya, academic setting of course, ada 2 task ya, jadi ada 29 menit nanti. 20 menit ini akan digunakan untuk integrated writing task, nanti teman-teman read a short passage, listen to short lecture, jadi read, listen, terus write down gitu. Kalau yang type 2 basically nanti teman-teman tuh dikasih kayak istilahnya, tahu nggak kayak Moodle teman-teman, kalau LMS, Learning Management System, yang teman-teman tuh disuruh komen pendapat tuh loh, kayak misalnya waktu kuliah gitu ya, ada di LMS-nya masing-masing, itu terus kayak si teacher-nya ngepost tulisan gitu, terus teman-teman disuruh komen gitu. Jadi itu kayak sama sih, kayak sama kayak teman-teman nulis di Facebook, Instagram, dan segala macamnya. Basically ngasih komentar, opinion gitu ya, jadi tiap orang wajib gitu. Oke, kita coba lihat untuk yang writing ini masih sama ya, dia integrated gitu. Jadi kalau 5 gimana, 4 gimana gitu. Jadi nggak ada khusus gitu misalnya dari segi grammar, dari segi apa itu nggak ada gitu. Sama juga yang ini academic discussion, sama juga kayak scoring rubriknya kayak gini juga gitu. Oke,
Kita coba yang pertama ya, gitu. Ini integrated writing. Pertama teman-teman nanti baca 3 menit ini, terus teman-teman take notes tentang idenya, terus you listen to lecture, gitu ya, take notes juga. Terus finally you write a response, nanti ada 150 sampai 225 kata. Cuma kalau kita nggak cukup waktunya, aku mau teman-teman untuk nulisin gitu ya, apa yang teman-teman dapat dari audionya, apa aja main ideas-nya gitu. Dan gimana dari reading dan juga audionya itu teman-teman bisa membuat satu essay yang baru. Nggak harus essay baru, nanti sebutin aja, bikin outline misalnya gitu ya, mau nulis apa, outline-nya tuh misalnya paragraf 1 main idenya apa, paragraf 2 main idenya apa, paragraf 3 main idenya apa. Tapi sebelum itu mungkin kita analisis dulu reading-nya gitu ya. Oke, bisa dibaca dulu ya guys selama mungkin 2 menit kali ya, aku kasih 2 menit meskipun ini 3 menit gitu. Coba dicari tahu kira-kira nih main idenya apa dari tiap-tiap paragraf ini gitu, oke? Kasih waktu 2 menit ya. Oke, belum 2 menit sih, tapi ada yang mau ngasih tau nggak guys, coba main idea dari paragraf 1 apa sih kira-kira dia mau ngomong apa? Atau sebutin kata-kata yang paling wajib kita omongin, itu kata apa aja guys, bukan diomongin sih, tapi kayak yang main words, bukan main words sih, tapi kayak apa nih, intinya mau ngomongin apa? Boleh dikasih komen atau mau open mic aja biar cepet guys? Oh mau di komen, oke nggak apa-apa sih. Oke, aku coba ya. Perbedaan voting tradisional dan computerized in aviation voting system. Ya, that's true ya. Kita coba cek di sini. Jadi, aku pas ini, jadi kata-katanya adalah critics ya. Jadi, ya tentu saja komen gitu ya. Critics tentang voting systems yang inaccurate, ya intinya itu. Kritik tentang voting system yang sekarang gitu ya, yang sekarang kayak gimana gitu. Ternyata tradisional mungkin ya, yang inaccurate, yang ternyata akan ini ada replace dengan computerized voting, intinya yang ngomong itu, gitu ya. Terus paragraf kedua kira-kira mau ngomongin apa sih? Apa intinya guys paragraf kedua? Apa nih? Kayak election voting, that's true, betul sekali. Kira-kira paragraf kedua ngomongin apa nih? Apa? Fokus sama, Maybe gimana? maybe in the second paragraphs talk about traditional voting that disadvantages for marketing the candidates. When someone who votes the candidates, they can easily make an inaccurate marking, such as when they see a small name or maybe apa ya, kalau semisal dia ibaratnya kayak kalau di Indonesia itu kan ngelihat kertas itu besar dan kandidatnya banyak, jadi kayak susah gitu buat buat ngelihat atau salah milihnya gitu kan. Betul sekali ya when vote, karena kayak seperti pemilu kemarin ya, papernya gede gitu, kayak untuk melipatnya sendiri butuh skill gitu guys. Jadi mungkin perlu dibikin training cara melipat kertas pemilu gitu ya. Betul sekali, ini adalah isu pertama dari segi ini ya, vote the wrong candidate. Jadi ketika apa ya, disadvantage ketika voting, something like that. Nah, di next paragraph ini ternyata disadvantage-nya ketika when counting the vote gitu ya, when count the vote gitu, count the vote ya sama aja sih ya. Ketika mereka count the votes gitu kan, jadi itu biasanya ada di kalimat pertama ya, main idea itu gitu. Jadi intinya adalah ini kelemahan tradisionalnya bla 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 gitu. Nah sekarang ada juga nih ngomongin bahwa
some people say that it's too risky gitu ya untuk menggunakan teknologi, tapi ini ada minusnya menggunakan si ketika menggunakan komputer gitu mungkin ya gitu. Oke, kita coba listen ya tentang mungkin related lecture-nya gitu. Oke, teman-teman jangan lupa untuk take notes ya. Passage, the speaker is going to indicate his or her perspective near the beginning of the lecture, so be sure to listen carefully. In this case, it's clear that the speaker opposes a change to electronic voting. It's doubtful that computerized voting will make the situation any better. Then, when you're taking notes during the listening passage, remember that you're looking for specific points that relate to the points in the reading. These voters can easily cast the wrong vote or be discouraged from voting altogether because of fear of technology. Furthermore, it's true that humans make mistakes when they count up ballots by hand. But are we sure that computers will do a better job? After all, computers are programmed by humans, so human error can show up in mistakes in their programs. And in many voting systems, there is no physical record of the votes, so a computer recount in the case of a suspected error is impossible. As for our trust of computer technology for banking and communications, remember one thing. These systems are used daily, and they are used heavily. But voting happens only once every 2 years nationally in the United States, and not much more than twice a year in many local areas. This is hardly sufficient for us to develop confidence that computerized voting can be fully trusted. Oke, tadi ada sedikit ini ya penjelasan di depan gitu karena aku ngekatnya belum tepat gitu. Mungkin kita dengerin sekali lagi kali ya, nggak apa-apa. Passage. These voters can to the points in the reading. These voters can easily cast the wrong vote or be discouraged from voting altogether because of fear of technology. Furthermore, it's true that humans make mistakes when they count up ballots by hand. But are we sure that computers will do a better job? After all, computers are programmed by humans, so human error can show up in mistakes in their programs. And in many voting systems, there is no physical record of the votes, so a computer recount in the case of a suspected error is impossible. As for our trust of computer technology for banking and communications, remember one thing. These systems are used daily, and they are used heavily. But voting happens only once every 2 years nationally in the United States, and not much more than twice a year in many local areas. This is hardly sufficient for us to develop confidence that computerized voting can be fully trusted. Oke, tadi kira-kira dia kira-kira agree or disagree guys dengan ideas kita harus replacing ya. Kita harus replacing traditional voting into like computer one. Do you think like she agrees or disagrees? Oke, udah ada jawabannya. Oke, disagree gitu. Coba Kak Georgie, can you mention the points like what she mentions as the the reasons why she disagree with the opinion of like replacing traditional vote to computer one? Georgie? Atau mungkin Kak Septian boleh? Oke, Kak Georgie udah nih, open mic. What do you think? Poinnya apa aja tadi yang disampaikan? Oke, sedapatnya yang aku catat ya Kak. So, nggak apa-apa. She think that computer system will make people maybe there are people that afraid of technology, maybe the older one that can still make mistakes or even don't want to go to vote at all. And also because computers are made by humans, so human can also possibly make errors or mistakes when making the systems. And because there are no physical records, we cannot like trace the errors or trace where the miscount happened because again there are no physical records.
Yeah, that's true. The records. That's true. Yeah. I do agree with that. So the statement is that that the computer system is actually made by human being. It means that there will be kind of like margin of error, right? And also like there are some, like elderly that possibly cannot use the system, or like they prefer to use like it's better to use the paper, something like that, right? And also there is no records. We can kind of like how do I say that? Like, kind of like mencurangi, or like kind of like, something like that. Yeah, mencurangi system, or like even like it's part of the governments the incumbents atau petahana gitu ya, something like that. That's true. Oke, kita coba lihat teman-teman gimana sih jawaban orang yang bentar. Nah, ini adalah jawabannya. Oh, ini udah 722. Oke, I have to be fast. Oke ya. Oke, nah di sini teman-teman, dia itu nilainya 0 sampai 5 ya, bukan 0 sampai 4 gitu. Jadi 0 sampai 5 gitu. Oke, kenapa Kak Fabio? Tuh coret-coret. Oke, aku hapus ya. Tuh. Oke, nggak apa-apa. Nah, kok saya nyoret sekarang. Nah, ini adalah contoh jawabannya gitu ya. Jadi pastiin teman-teman, karena ini udah writing, so you have to write it down pakai struktur paragraf ya. Ini ada intro ya, aku tulis di sini deh. Ini ada intro. Nah, intro ini consists of satu nih teman-teman, lecture explain why. Jadi kalian tuh ngasih overview atau brief information about what the video or like what the lecture is about gitu. Jadi sebutin why apa gitu ya. Terus kemudian statement teman-teman, there are the following 3 reasons. Jadi ada 3 alasan gitu. That's why you can continue mentioning about the like the reasons gitu. Ya kita coba ya, alasan pertama, betul banget. Not everyone can use computer correctly. Computer make mistakes, right? Computer is not reliable because gak stable gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus jangan lupa untuk dikasih conclusion. Jadi ada introduction, body, sama conclusion gitu. Dan mungkin bisa disebutin alasannya ada berapa, kemudian what is the first one, second one, and the third one. Please ensure that you use connecting words or like signal words, transition words, whatever it is, whatever the name is. And also like ensure that your first sentence is the main idea gitu. Nah, ini teman-teman, ternyata nilainya dia dapat 5 loh, gitu. Meskipun kita lihat di sini nih, ada beberapa kata yang penulisannya salah, karena anyway nggak akan ada grammar checker ya, beda, nanti nggak akan merah-merah bawahnya, gitu. Ada kata everyone, terus ada nih, some people are not used, karena are not used to kan, nggak terbiasa, kayak gitu. Terus ada di sini ada kata miscounted, gitu kan, harusnya kalau ini rindu gitu ya, miscounted, putri rindu gitu, putri dihitung gitu kan, itu salah juga gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Oke, untuk last-nya kita coba cepat nggak apa ya gitu. Nah, ini academic discussion yang aku sebutin tadi gitu ya. Nanti ada online academic discussion kayak di learning LMS gitu. Nanti ada profesor yang nge-post gitu ya, gambarnya ada profesor nge-post. Terus tugas teman-teman adalah write your own post contributing. Jadi kayak contributing to the discussion gitu loh, berdasarkan pertanyaan dari profesornya. Kayak teman-teman dikasih tugas kuliah untuk ngerespon gitu. Nah, nanti jawabannya cuma 100 kata doang gitu. Jadi caranya adalah teman-teman baca dulu gitu ya dari profesor dan students-nya, karena udah ada contohnya. Tadi nanti ada contohnya 2 gitu, dari student A dan student B gitu. Nah, teman-teman bisa bring a new idea gitu ya, misalnya nggak mau ngomongin tentang yang lain, bodo amat gitu, aku aja yang mau, aku ideku sendiri aja deh gitu. Atau teman-teman bisa support or disagree with other students' idea gitu. Tapi gunain kata-kata sendiri, jangan di-copy gitu ya. Terus nanti strukturnya adalah introduce your idea, explain it with reasons or examples gitu ya. Oke. Ini nanti bisa dilihat di recording sendiri ya gitu. Terus kemudian important adalah, hal yang penting adalah memorize responses will score low. Jadi jangan ingat-ingat jawabannya. Your writing must match to the specific discussion topic gitu. Jadi ini juga ada kata nih, nggak usah pakai kata-kata yang terlalu advance gitu, if they don't fit with your ideas gitu. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Ini contohnya nih kayak gini ya. Jadi ada instructions-nya. Dia profesornya nyuruh apa ini, untuk responding to the professor question tentang kelasnya ekonomi. Terus teman-teman harus express and support your personal opinion.
terus make a contribution to the discussion. Nah, ada 100 kata, ini profesornya. Nah, kalau ditanya tentang invention ya, yang paling penting di 200 tahun ke belakang gitu kan, probably orang bilang komputer sama cellphone gitu, tapi ternyata sebenarnya ada sih hal lain gitu ya. Terus disuruh pertanyaan nih, what scientific discovery and technological inventions? Kecuali untuk komputer dan cellphones gitu. Jadi teman-teman nyari contoh, tapi nggak boleh nih cellphone and also computers. Here, your friends atau teman-teman yang udah jadi contoh, ada satu jawab tentang science and technology, satu tentang medical progress gitu ya. Bisa juga satu ngomongin tentang healthy nutrition, terus yang kedua dia ngomongin tentang space satellites gitu. Jadi teman-teman tugasnya nanti menulis 100 kata aja di sini gitu. Basically seperti itu gitu. Coba dong aku mau tahu, coba teman-teman kira-kira kalau dikasih pertanyaan kayak gini, kira-kira mau pakai topik apa? Yang langsung aja, nggak harus aku suruh tulis jawabannya sih, kira-kira mau ngebahas apa? Selain komputer sama cellphone, kira-kira apa sih perkembangan di 200 tahun terakhir gitu, yang apa ya, the most important gitu, kira-kira apa nih? Oke, aku nemu nih di chat box, ada AI, oke, internet, oke, internet itu komputer sebenarnya ya, oke, tapi nggak apa sih. Fertilizer, wah, that's nice, ini kayak di bidang medical ya kalau nggak salah fertilizer tuh. Iya, medical gitu. Electric vehicle, good job, nice. Math, oke, pupuk, bener, oh pupuk. Oh, fertilizer, soalnya kan kata fertil tuh ini ya, apa sih namanya, eee, fertilizer itu sesuatu yang, bisa juga di medical, iya subur, betul sekali. Makanya aku tadi pikir, apa ini pupuk atau ini, tentang yang di rumah sakit kan juga bisa kan, misalnya mau melahirkan gitu, I think, 'cause I'm not in medical field gitu. Oke, mungkin ini Kak Tia, terus ini jawaban dari contohnya gitu, dia ngasih contoh tapi salah in terms of like the words airplane harusnya kan, dia nulisnya airplane gitu kan, gitu. Jadi ngasih contoh airplane, terus dia ngasih kenapa airplane gitu kan. Terus ini dia kasih alasannya connect to different places, if they are 1,000 miles away, terus ada lagi apa ya, more efficient, terus bisa makan lobster dari manapun gitu ya. Jadi kayak tentang teknologi airplane gitu. Mungkin bisa dari segi commercial airplane sama satu lagi komersial apa sih? Kargo gitu ya, pesawat kargo sama pesawat komersial gitu. Terus dia kasih, "So that's my opinion, I could show you some invention," gitu. Tapi ada salahnya nih, contohnya yang airplane, terus kata Brazilian nggak digedein hurufnya gitu ya, terus ini nggak ada space-nya, tapi ini ternyata nilainya masih 5/5. Jadi, nggak harus jadi perfect untuk dapat 5/5 gitu, as long as ini nih teman-teman kasih ideas-nya, terus kayak dia tuh, beda gitu loh sama yang lain atau mau menyanggah boleh gitu, tapi nggak boleh copy and paste, something like that, gitu. Tapi remember mungkin pertanyaan ini cuma bisa dijawab dalam waktu 10 menit ya, termasuk membacanya gitu, jadi mungkin agak tricky gitu. Kalau sekarang mungkin kayak, "Oh ya gampang," gitu, tapi pas nulisnya itu bingung gitu. Kayak saya pas take IELTS, untuk IELTS juga gitu sih. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini gitu. Thank you. Ada Kakak admin, masih ada nggak ya, Kak admin? I am here. Oh ya, oke oke. Ada ya? Apakah ini Oke. suaraku udah lebih jelas, Kak Iya, Apriliana? udah sih. Ah, syukurlah syukurlah. Oke, wow, tidak terasa ya, 1 jam itu memang cepat sekali ya. Mhm, cepet banget, Kak. Sangat-sangat cepat. Gimana teman-teman malam hari ini belajar teman-teman, IBT ini kan emang salah satu hal yang menurutku cukup, jarang ya orang itu, mempelajari gitu. Biasanya kan kalau yang Betul paling betul. sering itu ITP untuk di kampus gitu ya. Kemudian Betul. langsung ekstrim ke IELTS gitu. Nah, IBT ini nih yang cukup baru sih ya, nggak baru ya, maksudnya buat orang-orang tuh pasti agak, "Oh, apa nih?" Ternyata beda gitu. So oke, gimana? Oh, seru kelasnya. Aduh, senang sekali. Apakah kalian banyak belajar malam hari ini? Mendapat banyak pengetahuan baru? Oh. Actually saya jadi belajar banyak juga loh dari teman-teman, kayak tadi ada yang benerin saya ketika salah gitu, terus jadi sebenarnya kayak kita sama-sama lagi belajar gitu ya, gitu. Semoga
ini ya, apa namanya, ada sesuatu yang bisa dipetik gitu kalau kayak ini ya, apa ya, kayak saya lagi ngasih cerita gitu, apa yang bisa dipetik dari kisah, enggak juga sih gitu. Pasti sih. We all learning here. Aku juga senang sekali melihat Mhm. teman-teman malam hari ini bisa menikmati kelas ini, juga bisa kita aku juga pengen mengapresiasi buat semua yang sudah datang dan juga pagi tadi sudah aktif mau berani mencoba untuk speaking, untuk say what in your head and your opinion. It's really good, teman-teman. Oke, aku akan share ada sedikit pengumuman buat teman-teman dan juga nanti di akhir kita akan berfoto bersama. So please, I'm really hoping that we all stay here until the end sampai nanti kita foto bersama. Karena aku ingin sekali melihat wajah-wajah teman-teman yang sudah sangat bersemangat dan excited for learning English with us. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama-sama dengan kami berdua. Ya juga sedang belajar ya Kak ya. Oke, aku mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat dengan jelas layar aku, teman-teman? Udah. Oke, so ini adalah hari terakhir kita belajar TOEFL IBT bersama dengan Kak Apriliana. Kita udah 2 hari ini belajar tadi listening, writing, reading, dan juga spontan speaking. Ini juga salah satu poin yang beda dibandingin TOEFL ITP ya, ada speakingnya. Dan aku bersyukur teman-teman semua tadi dari kemarin sudah antusias dan juga mengikuti dengan sangat baik dan menerapkan semua kode etik itu ya aku bacakan. Thank you so much guys. Dan seperti yang tadi aku sempat bilang kan ini salah satu TOEFL yang jarang ya orang lirik gitu. Nah, apalagi buat teman-teman mungkin ada juga yang baru pertama kali tahu tentang ada yang namanya TOEFL IBT gitu. Kita sama-sama lagi mempelajari tentang what is this about, and buat kalian yang belum pernah coba dan pengen nih nyoba gitu, gimana sih Kak sebenarnya realnya kalau tes TOEFL IBT gitu. Jadi we have a good news for you guys karena kali kita sudah menyediakan free assessment test buat kalian yang mencobain tentang TOEFL IBT seperti apa. Kita sudah menyediakan untuk teman-teman. Wait, I'm gonna share the link with you actually here. Jadi nanti di sini teman-teman bisa langsung cobain tesnya. Nanti tes ini tuh gratis. Oh ya, ini tuh free test, so you can try it without have to worry about anything. Silahkan dicoba karena ini emang kami sediakan untuk teman-teman supaya kalian punya pengalaman yang lebih mantap gitu ya, nggak cuma hanya dapat materi tapi kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Nanti ini aku akan kasih waktu sampai hari Jumat kalian bisa ngerjain, hasilnya nanti akan di email seperti biasa, akan email jadi silahkan dikerjakan. Untuk tes ini teman-teman dia bakal ada timer berjalan. Jadi aku sangat menyarankan ketika kalian nanti mengakses link ini itu pastikan emang kalian dalam kondisi yang kondusif dan emang juga siap untuk ngerjain tes supaya kalian bisa benar-benar tahu nih kemampuan aku di TOEFL IBT seperti apa gitu. Jadi nanti dari hasil tes itu juga bakal kelihatan tuh, oh berarti kira-kira aku sekian, berarti ini level menjadiku seperti apa, mana yang kurang, mana yang mana yang udah bagus gitu. So for you guys, silahkan dipakai. Please do use this. Karena ini memang sudah kami buat kalian semua. Dan aku juga melihat beberapa teman-teman yang isi di feedback kemarin ya, yang kayak, Kak, aduh pengen, ini tuh waktunya tuh kurang 1 jam gitu. Banyak yang ini, Kak, lagi dong dilamain durasinya gitu. Dan juga ada beberapa teman-teman yang memang juga aku lihat berencana untuk mengambil TOEFL IBT di tahun ini. And so, we have another good news for you, teman-temanku yang aku sayangi dan aku banggakan. Yang good news yang kedua adalah sekarang di punya arti kita punya kelas yang lebih intensif buat teman-teman semua bisa mempersiapkan TOEFL IBT. Jadi nanti kelas ini akan dibagi ke dalam 2 kategori, ada yang starter basic dan juga ada intermediate dan advance. Nah, untuk bisa tahu sebenarnya aku nih di kelas yang mana ya Kak, itu nanti teman-teman akan aku arahin lagi untuk mengikuti pre-assessment testnya. Atau buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut TOEFL IBT, udah punya skor nih, itu juga bisa nanti tinggal share ke aku, Kak, aku kemarin skor terakhir segini gitu. Nanti untuk kita bantu arahkan, kita rekomendasikan kelas mana yang sesuai dengan background dan kemampuan teman-teman gitu. Dan untuk 2 kelas ini juga punya sesi yang berbeda, tapi juga keduanya sama-sama punya benefit yang super duper mantul.
kalian belajarnya nggak hanya 1 jam gitu tuh ya. Kalian juga selain dapat sesi tutor bareng sama tutor gitu, bakal ada tes, ada pre-test, progress test, dan juga ada post test yang bisa kalian ikutin. Kemudian kita juga nyediain drilling test atau tuh latihan soal yang sifatnya tuh unlimited dan lifetime gitu. Jadi kalian bisa lakuin tes ini latihan kalian berkali-kali dan sampai dan tidak terbatas. Jadi tujuannya memang supaya sepanjang kalian ikut kelas itu tuh benar-benar bisa terus kalian asah kemampuan kalian dan juga kalian semakin familiar dengan soal-soal TOEFL IBT. Selain itu kita juga punya learning access yang bisa kalian akses kapanpun 24/7 dimanapun, mau malam, mau pagi, mau subuh, mau sore, silahkan kapanpun kalian slow. Jadi harapan tuh ini fleksibel, jadi kapanpun kalian punya waktu tuh bisa, karena aku paham beberapa teman-teman di sini juga tidak semuanya punya banyak waktu luang ya. Ada juga yang berumah tangga, ada juga yang masih ada juga yang kerjanya banyak gitu ya, double job, triple job gitu, yang sibuk gitu. Nah ini menurut aku ini sebenarnya alasan ya kita juga pengen kasih fleksibilitas itu kepada teman-teman yang memang waktunya sangat-sangat terbatas gitu. Dan nanti juga di akhir kalian bisa dapat free sesi kelas persiapan beasiswa, karena seperti yang kalian tahu di Punyati kita punya banyak banget kelas untuk persiapan beasiswa. Jadi teman-teman yang ikut kelas untuk IBT di Punyati nanti dapat free akses dan langsung masuk dalam list untuk ikut setiap kelas sesi persiapan beasiswa. Aku akan share untuk detail link pendaftarannya nanti juga sekalian di grup and Instagram as well. So buat teman-teman yang penasaran ataupun yang pengen tahu lebih lanjut, boleh nanti chat aku aja. Boleh chat di DM, boleh chat di Telegram juga. Tapi overall aku harap kedua pengumuman itu menjadi angin segar buat kalian, dan memang semua itu harapannya sih buat memperlengkapi teman-teman itu supaya bisa semakin semakin percaya diri gitu dan semakin siap buat mengejar mimpi-mimpi, mau yang kuliah di luar negeri ataupun juga yang butuh kebutuhan kerja dan segala macam itu. Hopefully this really helps you guys. So kabari aku jika kalian butuh sesuatu atau butuh info lebih lanjut. Dan seperti kemarin buat teman-teman yang mau request untuk recording malam hari ini, silahkan mengisi Google Form. Nanti buat yang sudah mengisi ditunggu dalam 2-3 hari akan di email untuk recording kelasnya. Begitu. Sampai di sini aku sangat-sangat gaping ya. Apakah jelas guys apa yang aku sampaikan? Kalau jelas aku boleh tolong dikasih respon jempol. So I know you get my message crystal clear gitu. Takutnya tante jadi aku berebet gitu. Okay. Thank you so much. Okay, now we go to the fun part. Kita berfoto bersama karena ingin memamerkan kepada dunia kawan-kawan punya arti yang hari yang 2 hari ini nih ataupun yang hari ini baru gabung sudah sangat-sangat antusias, semangat dan juga terus sekali untuk belajar bareng. So buat teman-teman dengan segala kerendahan hati, apakah boleh open cam? I want to see your faces guys. Mana nih yang halo Kak Nadila, Kak Arianti, Kak Nala, Kak Sonia. Yang lain, ayo. Halo, oh ini hai Kak Fabio, mana lagi nih? Let's go, yang lain. Tunggu, aku masih tunggu. Hai Kak Jorgi, wis. Ini yang tadi sempat pada mic nih mana nih wajahnya? Ini pada on cam nih enggak nih Kak Abriana? Iya, bareng Kak Nala, Kak Sonia, Kak Jorgi, Kak Nadila. Ya. So fun. Oke. Ada lagi kalau sudah akan segera aku foto nih. Tapi apakah masih ada on cam? Yang nggak bisa on cam boleh kasih reaction jempol dulu biar aku tidak menunggu. Biar sama teman semua tidak terlalu menunggu lama. Oke. Kak Sarah harus on cam. Kak Fitri, Kak Farah, Kak CSA, Kak Nai, Dea, Kak Surya. Kalau nggak bisa on cam boleh kasih jempol please. Yang Fitri 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Yang sudah on cam, mari kita berfoto. Please be ready. Kita foto dalam 1, 2, 3. Oke, very good. Oke ya, kita ulang sekali lagi. Ya ampun, aku senang sekali loh melihat wajah kalian. Ternyata ini kawan-kawan yang
bersemangat itu ya. Oke, again. One more time. Oke, sempat ya. 1, 2, 3. Oke, it's really lovely. Aku akan posting di Instagram punya Arti. Oh iya, aku sampai melupakan something guys. Tunggu dulu. Ada sesuatu yang aku lupakan. Oh my goodness. Sorry. Ada satu hal lagi yang mau aku share ke teman-teman. Please bear with me, sabar ya. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman semua, kita ada di mana-mana, kita ada di Instagram, di TikTok, kita juga ada di LinkedIn, itu tempat di mana kalian bisa update semua info tentang beasiswa, luar negeri, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa kalau mau nyari bacaan-bacaan yang bermanfaat, kalian mainlah ke punyaarti.com, atau buat kalian yang butuh mentoring beasiswa, silahkan mendaftar di app.punyaarti.com. It's free for you, jadi silahkan main-main ke situ dan apply. And aku nanti bakal share foto-foto itu di story Instagram. Kalau ada yang mau di tag, nanti DM aja langsung, kak tag aku gitu ya, nanti akan aku tag. Dan terakhir, jangan lupa, aku juga mau kasih tahu kalau kita nanti bakal masih ada lagi juga kelas bahasa Inggris lainnya. So stay tune. Aku udah share sih di Telegram ya. Kita bakal ada kelas IELTS juga. Jadi yang mau lanjut lagi belajar, kataku sih gas aja, and I will see you there. Itu aja dari aku, teman-teman semua. Kak Apriliana, again, terima kasih banyak 2 hari ini, sungguh menyenangkan. Terima kasih buat ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Doa terbaik, semoga Kak Apriliana sehat selalu dan terus semangat dan dilindungi di dunia yang sungguh luar biasa ini ya, hari ini. Semoga semuanya lancar dan direncanakan juga. And we really happy to see you again soon. And buat teman-teman semua juga, semoga semua sehat. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. I really pray for that. Dan juga aku mau say sorry kalau mungkin 2 hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sama-sama belajar. And I will see you guys again later. Itu aja. Thank you all. Sampai jumpa lagi. Have a nice night. Bye-bye.